Surat ini disebut At-Takatsur karena di ayat pertama disebut At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan akan membuat kalian lalai atau bisa membuat kalian lalai. Alha dari kata laha, lalai. Alha membuat lalai. Membuat lalai kepada kalian. At-takatsur, berbanyak-banyakan. At-takatsur, kata yang kita sering ketemu, katsir. Katsir artinya banyak. Kemudian fi'il madinya kalau ditambah dengan ta di depan dan alif di tengah menjadi takatsara. Ya takatsaru, tafa'ala ya tafa'alu, artinya berlomba-lomba dalam banyak-banyakan, ya, bersaing satu dengan yang lain untuk memperoleh yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kubur. Zurtum dari kata zara yazuru. Zara yazuru, ziarah, menengok. Jadi terjemahannya, harfiahnya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Tapi seringkali terjemahannya ditulis dengan sampai kamu masuk ke dalam kuburan. Berarti ini bukan terjemah, tetapi penafsiran. Karena terjemah aslinya sampai kalian menziarahi atau menengok kuburan. Kalau menengok diterjemahkan masuk ke kuburan, berarti sampai mati. Kalau kita kembalikan aslinya artinya kepada aslinya, sampai kalian menengok kuburan, berarti kita selama hidup ini ada baiknya kita sering menengok kuburan. Menengok kuburan sebagai peringatan pada diri kita sendiri bahwa suatu saat kita pun akan mati seperti orang-orang yang dikubur itu. Jadi pergi ke kuburan untuk mengambil pelajaran, bukan untuk meratapi orang yang berada di kuburan. Kalau meratapi di dalam kuburan itu dilarang dan menambah dosa. Menambah dosa bagi yang meratap dan bisa menambah siksaan bagi yang diratapi. Ada hadisnya yang menyatakan bahwa mayit orang yang meninggal yang di kuburan atau di alam barzakh itu ditambah siksaannya ketika ada orang yang meratapi dia di atas kuburannya. Oleh karena itu kita tidak boleh meratapi. Kalau ini diartikan ziarah, memang pada tahap-tahap awal keislaman, Rasulullah SAW diutus, itu Rasulullah melarang orang berziarah kubur karena iman orang-orang pada saat itu belum kuat dan tradisi setempat waktu itu kalau ada orang meninggal ditangisi, diratapi. Meratapinya bahkan sampai merubah-rubah bajunya atau memukul-mukul mukanya sendiri. Itu dilarang. Karena mereka mempunyai tradisi semacam itu, maka Rasulullah melarang ziarah kubur. Tapi ketika iman orang-orang itu sudah membaik, Rasulullah mengatakan
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian menziarahi kuburan. Fazuruha, maka silahkan kalian menziarahi kuburan. Jadi kalau kita terjemahkan aslinya sampai kalian menziarahi atau menengok kubur, berarti ketika kita hadir di kuburan, kita harus bisa mendapatkan pelajaran bahwa suatu saat kita akan meninggal dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas perbuatan kita selama ini. Coba kalau kita artikan sampai kalian masuk ke dalam kubur, berarti sampai kalian mati. Kalau sampai mati, berarti orang akan cenderung berbanyak-banyakan dan mereka cenderung akan lalai kepada Allah. Berarti orang-orang tidak mendapatkan pelajaran dari menengok kuburan. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita menerjemahkan ini, kita kembalikan kepada aslinya. Sampai kalian menengok kubur, sehingga menengok kuburan itu bisa memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perilaku kita, dan kita berperilaku secara bertanggung jawab. Kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, supaya kita tidak terjerumus ke neraka. Berbanyak-banyakan itu bisa membuat kita lalai. Al-Haqqum, bagi yang mempelajari bahasa Arab, al-haq itu kata kerja madhi, fi'il madhi. Fi'il madhi itu lampau. Fi'il madhi umumnya terjemahannya pekerjaan yang terjadi di waktu lampau. Tetapi di dalam Al-Quran seringkali fi'il madhi menunjukkan arti akan datang. Contoh yang paling gampang, insya Allah kita semuanya hafal, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat artinya bakal celaka Abu Lahab. Padahal tabba itu fi'il madhi, tapi terjemahannya artinya bakal celaka, masa yang akan datang. Dari mana kita tahu bahwa tabbat itu artinya yang akan datang? Di berikutnya ada ayat sayasla naron datalahab. Abu Lahab akan masuk ke neraka yang apinya menjilat-jilat. Jadi ada konteks yang menunjukkan bahwa tabat ini maknanya masa yang akan datang. Konteks itu bahasa Arabnya qarinah. Qarinah. Ada qarinah atau kata-kata lain, kalimat yang lain yang menunjukkan bahwa kejadian tabat itu di waktu yang akan datang, yaitu sayasla naran. Dia akan masuk ke neraka. Mengapa? Kejadian yang akan datang kok dinyatakan dengan fi'il madhi yang dalam bahasa Inggris disebut past tense. Fi'il madhi itu past tense, lampau. Kenapa? Kejadiannya akan datang tetapi memakai fi'il madhi atau memakai past tense. Karena saking pastinya. Saking pastinya, maka Allah menggunakan fi'il madhi. Kok bisa mengatakan pasti? Iya, yang berfirman kan Allah. Kalau yang berfirman Allah, boleh dong. Dan memang layak Allah itu mengetahui apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Maka begitu turun tabbat yada abi lahabin wa tab, tidak akan ada harapan bahwa Abu Lahab itu akan sadar dan akan masuk surga. Tidak mungkin, karena sudah dinyatakan oleh Allah, sayasla nar. Alhaakumut takatsur. Ini juga begitu. Peringatan kepada kita, peringatan baik bagi kita yang sekarang sudah berlomba-lomba banyak-banyakan maupun yang belum. Karena kalau kita menerjemahkan ini past tense, telah
membuat lalai, telah membuat kalian lalai. Berarti ayat ini addressnya, khitabnya atau yang dituju, yang diajak bicara adalah orang-orang yang sudah lalai. Jadi ini tidak harus berarti lampau. Jadi dengan demikian ayat ini peringatan bagi kita semua, baik yang sekarang ini sudah terjerumus dalam berlomba-lomba banyak-banyakan ataupun yang belum. Jadi bermanfaat bagi semua. Bisa saja kita sekarang ini tidak berlomba-lomba, tapi satu saat kita ikut-ikutan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan kita sekarang, kita tuh bisa tertarik mengikuti kebiasaan itu. Oleh karena itu, kita diwanti-wanti jangan bergaul dengan orang-orang kafir, bergaul yang sampai mengikuti budayanya. Jangan bergaul yang terlalu akrab. Bergaul dalam bisnis boleh, ya. Bergaul dalam bisnis boleh, dalam berkawan bertetangga boleh, tapi tidak boleh berakrab-akrab yang sampai saling menyayangi. Saling menyayangi itu bahasa Al-Qur'annya aulia, menjadikan wali. Wali itu orang yang kita sayangi dan kita dengan dia itu saling mendukung, saling melindungi. Kita tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali kita, sebagai aulia, seperti yang tercantum di surat Al-Maidah ayat 21. Wali aulia itu teman akrab, bukan pemimpin. Jadi kalau ada di WA Quran terjemah palsu, terjemahnya diganti dengan teman akrab, justru yang benar itu teman akrab. Pemimpin itu kurang pas. Sebagai teman akrab saja kita dilarang, apalagi menjadikan pemimpin. Jadi lebih dahsyat larangan itu, jangan menjadikan orang kafir sebagai pelindung, sebagai kekasih. Tidak boleh. Karena kekasih itu saling menyayangi dan saling melindungi. Seharusnya wali atau aulia itu saling melindungi. Maka kita jangan menjadikan non-muslim sebagai wali, kalau tunggal, kalau jamak aulia. Jadi pengertian teman akrab itu justru lebih intens, maksudnya larangannya itu justru lebih kuat dibanding dengan menerjemahkannya pemimpin. Ya, karena wali itu ada waliullah, walinya Allah. Kalau seseorang menjadi walinya Allah, berarti orang itu menjadi kekasihnya Allah. Kalau orang menjadi kekasihnya Allah, Allah pun juga wali bagi dia. Tapi Allah sebagai wali plus sebagai pelindung. Jadi itu pengertian wali. Kembali ke sini. Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyakan akan membuat kalian lalai. Berlomba-lomba dalam banyak-banyakan. Banyak-banyakan dalam hal apa? Ayat ini tidak menyebut berbanyak-banyakan dalam harta atau apapun, tidak disebut di sini. Itu artinya berbanyak-banyakan secara umum. Ya, berbanyak-banyakan secara umum. Biasanya kalau kita itu berlomba untuk berbanyak-banyakan, kita akan kerja keras, serius, fokus. Kalau kita terlalu fokus dalam hal mencari penghasilan, mencari harta, maka terlalu fokus itu akan membuat kita lalai. Kita tidak bisa lagi fokus dengan Allah. Padahal kita orang mukmin mestinya kita itu fokus dengan Allah. Orang yang fokus dengan Allah, dia akan berperilaku dengan hati-hati.
Itulah makanya dalam bahasa Inggris terjemahan takwa itu tidak sama dengan terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan takwa itu takut. Tuh, namanya takut itu kan kita menjauh. Padahal dengan Allah itu kita tidak menjauh, justru kita mendekat. Maka kalau diartikan takut itu kurang pas. Memang takwa mengandung pengertian takut, tetapi takut itu sekunder. Bagaimana sekunder? Begini Pak, kalau kita mencintai seseorang, kita mencintai istri kita, atau kita mencintai suami kita, kita inginnya selalu dekat dengannya. Kita takut kalau dia pergi, kita takut kalau dia menjauh. Jadi makin cinta kita kepada seseorang, akan ada rasa takut. Bukan takut kita dimarahi, tetapi takut ditinggalkan. Dengan Allah, kalau kita bisa mencintai Allah dengan baik, maka makin cinta kita, makin dalam cinta kita kepada Allah, maka akan muncul rasa takut. Takut ditinggalkan, takut tidak diberi rahmah, takut tidak dilindungi oleh Allah. Jadi takut kepada Allah itu imbas dari cinta kepada Allah. Nah, kalau orang itu berlomba-lomba dalam banyak-banyakan, itu biasanya karena ada rasa cinta kepadanya. Orang yang mengumpulkan harta, mengumpulkan lagi, padahal sudah punya banyak. Bukan yang tidak punya, kalau tidak punya memang kita harus mencari. Tapi sudah punya banyak, cukup berlebih, masih saja mengejar-ngejar. Nah, itu bisa menjadi lalai kepada Allah. Itu dilarang. Kenapa saya tadi menyebut takwa? Takwa itu dalam bahasa Inggris diartikan sebagai conscious atau consciousness. Consciousness itu selalu aware, selalu menyadari kebersamaan kita dengan Allah, selalu menyadari bahwa Allah itu mengawasi kita, selalu menyadari bahwa Allah itu mengatur kehidupan kita. Itu conscious, bukan fear Allah. Kalau khafa itu fear, takut. Tapi kalau takwa itu lebih ke conscious. Kalau kita selalu menyadari keberadaan Allah, menyadari kebersamaan kita dengan Allah, maka kita akan berhati-hati di dalam berperilaku. Nah, kita diperingatkan oleh Allah, jangan sampai kalian itu tenggelam dalam berlomba-lomba berbanyak-banyakan. Apa yang banyak-banyakan? Kita itu seringkali mengumpulkan berbanyak-banyakan dalam hal harta atau yang berkaitan dengan harta. Misalnya Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan orang Islam itu hendaklah lebih bangga, lebih senang bila memperoleh karunia dan rahmat Allah. Kita orang Islam yang kita uber mestinya fadilah atau fadl dan rahmat Allah. Allah menyebut huwa khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Kumpulkan ini ada kaitannya dengan takatsur. Kalau kita berbanyak-banyakan kan kita dapat, kita kumpulin. Kita dapat, kita kumpulin. Nah, biasanya itu harta. Kalau kita ngumpulin harta, begitu dapat, kita hitung lagi. Kita dapat, hitung lagi. Ayat yang relevan, wailul likulli humazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan suka maki-maki. Ya, wailul likulli humazah. Wailul likulli humazatil lumazah.
Alladzi jama'a mala, yaitu orang yang mengumpulkan harta, wa'addadah, dan ngitung lagi. Saking dia tuh kepengen akumulasinya makin banyak. Nah, kalau kita cenderung semacam itu, maka kita bisa lalai, lupa bahwa kita membutuhkan yang lain, bukan hanya harta. Harta itu hanya bagian kecil dari kehidupan kita. Banyak yang kita butuhkan. Kita butuh kesehatan, kita butuh teman, kita butuh orang tempat kita mengadu, kita butuh ilmu. Kalau kita fokus kepada harta, ya seperti yang kita alami selama ini, kita dulu tidak sempat ngaji. Kenapa? Terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk ngumpulin duit. Nah, alhamdulillah kita masih diberi tambahan umur sehingga sekarang kita mau ngaji. Sekarang tidak lagi deh, no more, ya, tidak lagi memperbanyak harta. Ya, kalau sudah terlanjur, ya, kita lalu menyadari, ya aku kan sebentar lagi meninggal dunia menghadap Allah. Nah, itu orang-orang yang kemudian sadar lalu kepingin menggunakan hartanya untuk sarana masuk surga, yaitu dengan memanfaatkan hartanya untuk disumbangkan ke masjid, ke madrasah, ke pesantren dan sebagainya. Sekedar cerita dalam rangka bersyukur, alhamdulillah yayasan kami yang menyelenggarakan pesantren calon imam seperti yang mengimami kita tadi. Dalam kepengurusan itu ada Pak Andi, ada orang yang mempersilahkan rumahnya dipakai untuk pesantren. Sudah ada 2, satu di Depok di Karya Bakti, dan satu lagi di Citrem. Tolong rumahku tidak kepake, pakailah pesantren. Dan sekarang sedang dalam pembicaraan ada 5 bersaudara yang sudah membangun bangunan untuk madrasah, membangun masjid dan juga pesantren di atas tanah seluas 6.500, minta kepada kami untuk mengoperasionalkan karena sudah puluhan tahun fasilitas itu nganggur. Saya tidak tahu orang yang bersangkutan sedang mendengarkan pengajian kita ini atau tidak. Tapi saya membicarakan ini biar kita makin menguatkan komitmen, dan juga kepada saya dan Pak Andi dan Dr. Taka, supaya kita memperkuat komitmen, kita jalani, kita bikin. Nah, itu karena apa? Aku kalau mati kan tidak saya bawa. Untuk apa? Nah, alhamdulillah. Orang itu pada waktu mudanya ngumpul-ngumpulin harta, kemudian sadar, udah ini untuk wakaf saja. Ya. Kalau kita tidak sadar, ya kita sampai tua lalai, atau masih tetap sayang dengan hartanya. Saya tidak ada pada posisi untuk mencemooh ya. Cuma kita ini